Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalul wara nabiyina al-mujtaba khairu man khasalla wa sama wa qam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Kitabullah Al-Karim, baik di dalam pembacaan ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran, ataupun di dalam hal merenungi serta mengambil manfaat dan mentadaburinya. Karena sungguhnya bulan Ramadan dan Al-Quran ini memiliki hubungan yang sangat kuat, ikatan yang sangat erat. Karena dengan Al-Quran inilah hati itu akan hidup melalui membacanya, merenunginya, dan akhlak pun akan menjadi baik dengan mengaplikasikan, melaksanakan apa yang terkandung dan apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Karim, dari berbagai tuntunan dan ajaran akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya. Bulan Ramadan ia telah menjadi saksi akan turunnya kitab suci Al-Quran Karim, kitab yang paling agung, dan Al-Quran ini turun kepada hati Nabi yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bulan Ramadan ini memiliki ikatan yang kuat dengan Al-Quran. Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan segala keberkahan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang turun padanya kitab suci Al-Quran Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan, keterangan yang menjelaskan tentang petunjuk, dan Al-Furqan dan Al-Qur'an, yakni sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Meskipun beliau di luar Ramadan sangat banyak membaca, namun di bulan Ramadan beliau lebih memperbanyak qiraatul Quran dan tilawahnya. Bahkan beliau adalah orang yang paling bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam, beliau senantiasa datang di setiap malam Ramadan untuk mendengarkan bacaan Al-Qurannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni di setiap bulan Ramadan. Dan Ramadan ini dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun, karena Al-Quran, anak puasa Ramadan itu disyariatkan yakni pada tahun kedua dari bulan Hijriyah, dari tahun Hijriyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di tahun ke-10 dari tahun ke-11 bulan Hijriyah, tapi di awal bulan yakni di Rabiul Awal. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a. Kalau kita perhatikan hubungan yang erat, yang kuat antara Al-Quran dan bulan puasa ini, memiliki hubungan yang sangat terkait dengan yakni pembinaan daripada kaum muslimin itu sendiri. Karena hubungan ini menumbuhkan perasaan pada diri setiap muslim terhadap yakni sikap mereka terhadap Al-Quran Karim. Karena Al-Quran itu menjadi tertanam erat, tertanam baik di dalam hati mereka. Dan dari awal hari dari bulan-bulan suci Ramadan, karena sejak awal Ramadan Al-Quran menjadi bekal terbesar di dalam kehidupan kaum muslimin di bulan suci Ramadan. Di dalam sholat tarawehnya, qiyamul lailnya, kaum muslimin mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan para salafus saleh, mereka bila telah memasuki bulan suci Ramadan,
mereka akan bersemangat di dalam membaca Al-Quran, bahkan sampai seseorang di antara mereka menghatamkan Al-Quran dalam semalam atau dalam satu hari. Dan ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran 2 malam sekali, dan mereka tidak tidur selain antara maghrib dengan isya saja. Ini menunjukkan betapa mereka menghadapkan hatinya terhadap kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Karena sungguhnya seperti yang tersebut di atas, bahwa Al-Quran Karim, kitab suci yang paling mulia dan paling agung ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di bulan Ramadan. Dan Al-Quran ini diramaikan atau menyemarakan bulan suci ini di setiap rumah-rumah kaum muslimin, di masjid-masjid dan di musola-musola, dan mereka para shaimin sembari berpuasa mereka berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebutkan bahwa beliau dalam satu hari satu malam beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali di bulan suci Ramadan. Setiap harinya di bulan suci Ramadan beliau menghatamkan Quran 2 kali, dan beliau tidak tidur kecuali antara maghrib dengan isyaknya saja. Adalah waktu yang sangat pendek untuk beristirahat dan memanfaatkan dari sisa waktu yang lainnya hanya untuk tenggelam bersama kitab suci Al-Quranul Karim, membacanya dengan penuh kecintaan, dengan penuh kebahagiaan, dan diiringi dengan mentadabburi ayat-ayat sucinya, merenungi kisah-kisah dan pelajaran yang terdapat di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yakni juga pula memahami dan menghayati daripada hukum-hukum, perintah-perintah, nasihat-nasihatnya, dan juga mengimani pemberitaan-pemberitaan Al-Quran yang telah lalu maupun yang akan datang dari peristiwa-peristiwa alam ini. Al-Quran Karim dikumandangkan di banyak tempat di bulan suci Ramadan. Ia adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan yang turun padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas terhadap petunjuk serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, menafsirkan ayat ini, wa kana dzalika inzal Quran fi syahr Ramadan fi lailatul qadri minhu. Al-Quran Karim turun di bulan Ramadan ini di malam kemuliaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala firmankan di dalam surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Surat Al-Qadr ayat 1. Dan juga Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di malam yang dipenuhi dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah memberikan peringatan, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran mengenai apa saja yang harus mereka yakni perhatikan di dalam kitab suci yang agung ini. Kemudian Al-Quran itu setelah diturunkan secara sepenuhnya dari Allah Mahfud ke Baitul Izzah di bulan suci Ramadan di malam kemuliaan yang turun bersamaan dengan diiringi oleh para malaikat. Kemudian ia turun secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertepatan atau berkenaan dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan malaikat Jibril alaihissalam senantiasa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan Al-Qur'an di setiap malam dari bulan Ramadan sebagaimana tersebut di dalam riwayat yang sahih, yakni dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghatamkan Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril di setiap tahun sekali.
yakni membacakan di hadapan malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril mengajarkan apa yang perlu diajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai makna, tafsir dan maksud serta apa yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya. Dan pada tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mau wafat, atau pada tahun beliau wafat, maka Al-Quran, maka malaikat Jibril alaihissalam beliau datang kepada Nabi 2 kali, yakni untuk mengajarkan Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran Karim memiliki dudukan yang sangat khusus, sangat mendasar berkaitan dengan kekhususan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin, kepada kaum mukminin dengan kitab suci yang mulia ini. Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan ayat 103, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah, yakni muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah kalian semuanya, dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah senantiasa nikmat Allah yang telah Allah limpahkan atas kalian, yaitu kenikmatan tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian, sehingga kalian pun dengan karunia dan kenikmatan Allah menjadi bersaudara sesama satu dengan yang lainnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Dahulu kalian berada di tepi jurang kebinasaan, tepi jurang api neraka, yakni dalam kemaksiatan dan kesesatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian, yakni dari api neraka itu dengan kitab suci Al-Qur'an. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kamu tentang ayat-ayatnya agar kamu memperoleh petunjuk. Allah Tabaraka wa taala di dalam ayat-ayat suci yang mulia ini menjelaskan tentang kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada orang-orang yang beriman, menerangkan keadaan mereka sebelum turun Al-Quran kepada mereka, dan sebelum hati mereka hidup serta bercahaya, yaitu ketika mereka di dalam kekafiran, dalam kesyirikan, di dalam kebodohan terhadap kebenaran, sehingga kemudian apa yang terjadi setelah Al-Quran Allah turunkan kepada mereka? Apa yang terjadi setelah mereka beriman kepada nabinya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman terhadap kitab wahyu, kitab suci yang diturunkan Allah melalui nabinya yang mulia? Allah berikan cahaya kepada hati-hati tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya iman itu menerangi hati mereka, sehingga hilanglah kegelapan yang meliputi diri mereka dalam kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan serta sikap sifat jahiliyah lainnya. Dengan Al-Quran, pelajaran yang sangat berharga, kitab suci yang memberikan peringatan yang besar ini adalah kitab suci yang menghidupkan hati-hati yang mati. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 122, "Awaman kana maitan fa ahyainahu." Awaman kana maitan fa ahyainahu. Ataukah orang-orang yang dahulu mereka hatinya mati, kemudian kami hidupkan hati itu, yakni dengan kitab suci Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati mereka dengan kitab suci Al-Quran Karim, sehingga keadaan mereka berubah total dari kehinaan menjadi kemuliaan, dari mereka tidak memiliki nilai dan harga di hadapan dunia, mereka menjadi yang terpuji dan terhormat serta ditinggikan derajatnya.
sebelumnya mereka di dalam senantiasa mengalami kekalahan di dalam peperangan-peperangan melawan musuhnya dan tertindas. Allah gantikan kekalahan itu dengan kemenangan-kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan Al-Qur'an itu Allah hilangkan rasa takut yang meliputi diri kaum muslimin ataupun manusia-manusia pada saat itu, kemudian menjadi rasa aman ketika mereka beriman kepada Al-Qur'an. Dari kegelapan kepada terang benderang, dari kezaliman kepada keadilan, sehingga umat ini menjadi umat yang Allah warisi kitab suci Al-Qur'an ini dan mereka mengambil manfaat dengannya. Tsumma aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab suci Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab suci Al-Qur'an. Inilah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat nanti. Allah pilih mereka untuk mewarisi kitab sucinya yang Allah hidupkan umat ini dengan kitab sucinya. Bahkan para ulamanya mereka yang mempelajari kitab suci Al-Qur'an, yang menghayati dan mentadaburi dan mengimani sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para ulama dari umat ini dari zaman para sahabat sampai hari kiamat nanti, mereka diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti para nabi dari Bani Israel. Allah dudukkan mereka para ulama ini seperti mereka adalah para nabi bagi Bani Israel, karena mereka para ulama itulah yang menegakkan keadilan dan mereka itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Mereka para ulama yang mempelajari kitab suci Al-Qur'an, yang mendalami kitab suci Al-Qur'an, mereka itulah yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana yang diperintahkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Umat yang menyebabkan dunia alam ini semua kembali kepada keadilan, yaitu umat Islam dari generasi ke generasi yang mereka menegakkan kitab suci Al-Qur'an. Mereka itulah yang mengembalikan alam ini kepada keadilannya. Mereka inilah yang di bawah naungan Al-Qur'an ini mereka menghilangkan segala teriakan kezaliman dan teriakan kejahatan serta dosa-dosa. Al-Qur'an Karim ini turun, maka memancarkan hikmah ke dalam hati mereka orang-orang yang senantiasa menghidupkan malamnya dengan ubudiyah. Al-Quran Karim inilah menjadi pelita bagi hati orang-orang yang beriman, yang menyambut Al-Quran itu sebagai kitab suci dan sebagai pemimpin bagi mereka. Al-Quran dibaca oleh orang-orang beriman yang mereka mencintai kitab suci Al-Quran di malam hari dan di siang hari, bahkan di atas kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan perang pun mereka juga melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemuliaan dan keutamaan mereka ini semua sungguhnya datang karena Al-Quran Karim ini mengisi penuh hati mereka yang kosong, yaitu dengan keimanan dan cahaya. Di sini kita dapat mengambil pelajaran penting, pelajaran berharga, nasihat-nasihat yang sangat bernilai. Dan sungguh betapa tumbuhnya manusia-manusia mulia di muka bumi ini, di tengah umat ini, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya disebabkan karena mereka berpegang kepada kitab suci Al-Quran Karim. Maka sungguh tanah yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tanah yang jelek, tanah yang buruk, maka ia tidaklah menumbuhkan selain merana, yakni tidaklah tidaklah tumbuh-tumbuhan itu selain merana, yakni tidak menghasilkan apa-apa. Allah tabaraka wa taala berfirman, mengkiaskan, menggambarkan, memajaskan ataupun melukiskan bagaimana hati yang baik dan bersih itu akan tumbuh dengan kebaikan.
dalam ungkapan tanah yang subur itu menumbuhkan tanaman-tanaman baiknya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 58 Allah berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur, tanah yang baik menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya yang baik pula dengan izin Rabbnya, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tanah yang tidak baik, tanah yang buruk, yang jelek, maka tidak menumbuhkan selain yakni tumbuh-tumbuhan yang merana, tumbuh-tumbuhan yang tidak memberikan kebaikan apapun. Demikian itulah iman. Ketika iman itu telah menempati hati orang-orang yang Allah pilih, yang Allah sucikan hati mereka, maka hati itu akan menerima iman dan akan menjadi lapang hati itu untuk menerima iman, serta meresap ke dalam hatinya segala ajaran dan tuntunan agama, sehingga ia mengimani kitabullah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan sebagai satu-satunya panduannya bersamaan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai satu-satunya jalan yang ia tempuh atau sebagai pelita yang menuntunnya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dituliskan sebuah surat kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu ketika penaklukan negeri Persia, yaitu seorang panglima menuliskan kepada Umar ibn Khattab yang isinya, inna qad wajadna min kutubil qaumi himlun wa qarinun aw ma asbaha dzalik wa fiha minal hikmati wa fiha minal ibar fama ra'yuka fih. Kata panglima atau komandan perang kaum muslimin yang menaklukkan negeri Persia ini mengatakan, sungguhnya kami telah menemukan kitab-kitab milik kaum ini, yakni kaum Persia, yaitu banyak kitab himlun wa qarin, yakni kitab-kitab yang mengandung atau serupa yang mengandung hikmah, ajaran-ajaran yang baik, pelajaran-pelajaran berharga. Apa pendapatmu mengenai kitab-kitab yang kami temukan ini, wahai Umar, maksudnya? Maka apa jawaban Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Maka beliau tuliskan surat sebagai balasan dan isinya, anihriquwa jami'an, bakar semua kitab-kitab itu, bakar semua buku-buku itu. Karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad aghnaha bil Qur'an. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan bagi kita, bagi umat ini dengan Al-Qur'an saja. Tidak butuh kepada yang selainnya. Kita tidak butuh kepada hikmah-hikmah, yaitu hikmah-hikmah yang tidak bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak butuh kepada ilmu mantik, ilmu logika. Kita tidak butuh kepada filsafat. Kita juga tidak butuh untuk mengimani, kecuali hanya kitab suci Al-Quran Karim dan tuntunan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah kita ini berada di kondisi di mana saat itu Umar menerima surat dan saat Umar membalas surat itu, kita pada kondisi yakni seperti peristiwa yang pernah dialami oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lembaran dari kitab Taurat yang menunjukkan seolah-olah di dalamnya ada kebaikan dan kebajikan, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Umar, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Wahai Umar, demi Allah, sekiranya Musa ini masih hidup di zaman ini, tidak ada pilihan bagi beliau selain ia mengikutiku. Maknanya kitab Taurat pun tidaklah memiliki faedah di hadapan kitab suci Al-Quran Karim. Hukum-hukumnya sudah disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran.
maka segala buku tidak ada yang lebih mulia melebihi daripada kitab suci Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna, yang memiliki segala kebaikan. Tidak ada satu kekeliruan pun, termasuk satu huruf. Sedangkan kitab dan buku apa saja, sehebat apapun selain Quran dan sunnah sahihah, maka akan terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan, sehingga hasil penelitian di satu masa akan dibatalkan dan dikritik serta dihujat oleh penelitian yang datang berikutnya, dan terus demikian, kecuali mereka yang mensumberkan ilmu itu dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini adalah nur, cahaya, hudan, dan ia adalah petunjuk. Dan Al-Quran ini adalah segalanya kebaikan. Dari awal suratnya sampai dengan terakhirnya semuanya adalah kebaikan. Terkumpul padanya segala kemuliaan dan pertolongan, kekuasaan, kekuatan, dan kemenangan, dan ketinggian derajat. As-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka semua mengimani Al-Quran dengan sepenuh hati, sebagaimana iman mereka mengimani Al-Quran Karim ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan mereka membaca Al-Quran, baca yaqra'unal ayatal wahida minhu fataqa'u wa tastaqiru fi a'maqi qulubihim. Para salafus saleh, kalau sudah membaca Al-Quran, mereka membaca satu ayat, kemudian satu ayat ini yang mereka baca ini akan langsung mengena ke dalam hatinya, dan ia akan bersemayam di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Maknanya akan diimani dengan kuat, dengan tanpa ada satu keraguan pun. Dan satu ayat dengan ayat lainnya yang mereka baca senantiasa terkait, senantiasa saling mengeratkan, dan tidak ada perbedaan perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, antara satu surat dengan surat yang lainnya. Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, niscaya manusia akan banyak melihat perselisihan, perbedaan, pertentangan di dalam kitab suci Al-Quran. Namun Al-Quran itu datangnya dari Allah, sehingga tidak ada satu kekeliruan pun. Kita buktikan lagi para penyair di zaman jahiliyah. Mereka para ahli bahasa, ahli sastra. Di antaranya Kak Lubaid, seorang penyair jahili yang terkenal. Ketika masa Islam datang, ia membaca Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran itu dibaca, lalu ia berhenti merenung dan tidak mengatakan sedikit pun bahwa ini adalah syair, ini adalah puisi, Al-Quran ini puisi, tidak. Sampai dikatakan kepadanya innahu lam yakul, sampai dikatakan tentang dirinya innahu lam yakul illa baitan wahidan fil Islam ba'da an kana min syu'ara'il mu'allaqat fil jahiliyah. Sungguh setelah dia masuk Islam, yang sebelumnya beliau adalah seorang penyair yang terkenal, yang dikenal dengan syair mu'allaqat, salah satu dari penyair-penyair yang kesohor di zaman jahiliyah, yang jumlahnya antara 7 dan 10. Yani ada yang mengkategorikan sampai 7 saja, ada yang mengkategorikan sampai 10. Di antaranya adalah Lubaid atau Labid, seorang penyair jahili ini. Dan apa yang dikatakan beliau setelah beliau masuk Islam, beliau tinggalkan semua syair itu dan beliau katakan, alhamdulillah idlam ya'tini ajali hatta iktasaitu minal islami sirbalan. Lam yakul ghaira dzalik. Beliau tidak mengatakan syair lain daripada satu syair bait syair ini. Padahal beliau dulunya seorang penyair yang hebat. Ketika berbicara maka yang teruntai di dalam mulutnya adalah syair-syair yang indah. Namun ketika beliau sudah masuk Islam, maka beliau katakan dalam satu bait Islam itu, segala puji bagi Allah, idz lam ya'tini ajali, yaitu beruntunglah segala puji bagi Allah bagiku, karena ajalku tidak datang kepadaku, hatta iktasaitu minal islami sirbalan, kecuali setelah aku mengenakan pakaian Islam.
Setelah aku mengenakan pakaian Islam, maknanya sungguh aku beruntung menjadi muslim, sungguh aku beruntung dapat masuk Islam, sungguh aku beruntung mengenal Islam, sungguh aku beruntung masih hidup tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam. Karena Al-Quran sudah memenuhi hatinya, karena Al-Quran sudah cukup bagi dirinya, dan segala syair-syair yang mengandung hikmah tidak lagi berguna dan tidak lagi bermanfaat bagi dirinya. Demikian itu besarnya pengaruh Al-Quran bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Maka sungguh mengherankan bila sampai manusia yang mengaku diri mereka beriman kepada Allah, mereka sampai meninggalkan kitab suci Al-Quran, tidak membacanya, tidak meneladaninya, mempelajarinya, tidak menghayati makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan tidak mengamalkan segala ajarannya, maka sungguh merugi. Karena betapa segala kemenangan, kejayaan semua ada tersebut di dalam kitab suci Al-Quran. Dan siapa-siapa yang mengikutinya, siapa-siapa yang mengambil jalan Al-Quran, tidak mengikuti perkataan-perkataan para penyair, tidak mengikuti perkataan-perkataan pendusta-pendusta agama, namun hanya mengikuti apa yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran dengan memahaminya seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memahaminya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan dan jauh dari segala kesengsaraan. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni kitab suci Al-Quran ini, maka niscaya ia tidak akan pernah tersesat di dalam menempuh jalan kehidupan ini, dan tidak pula ia yashqa, tidak pula ia sengsara, tidak pula ia menderita. Maknanya ia akan senantiasa di dalam kebahagiaannya. Kebahagiaan sebagai seorang muslim, kebahagiaan sebagai ahlul Quran, kebahagiaan sebagai orang yang mencintai Al-Quran dan mengimaninya. Terlebih di bulan suci Ramadan, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di malam kemuliaan Allah turunkan kitab suci Al-Quran ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran Karim ini dan menganjurkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajmain untuk menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya dalam bentuk yang telah beliau contohkan sendiri, maknanya, pemahamannya. Bahkan mereka menghilangkan rasa dahaga hati mereka dengan tuangan dari aliran kitab suci Al-Quran Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak memotivasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan umatnya untuk menghafal Al-Quran Karim, bahkan melebihi daripada menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, la taktubu anni ghairal Qur'an, faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang ia menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaknya ia menghapusnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ingin menegaskan kepada kita semua, kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajmain pada saat itu, yakni untuk memisahkan apa yang dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak dicampurkan dari setiap ayat-ayat suci Al-Quran yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tertulis secara tersendiri dan secara khusus, dan bahkan untuk dihafalkan lebih utama daripada selainnya. Baru kemudian setelah itu mencatat dan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Atau maknanya bahwa hendaknya mereka tidak mencampur adukkan ayat-ayat yang turun dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan hadis-hadis Nabi yang beliau ajarkan kepada para sahabat yang mulia. Dan bahkan Nabi telah di dalam hadis-hadis yang mulia telah menunjukkan keutamaan Al-Quran dan mempelajarinya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidun falahu ajrani. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia hafal, maka ia kedudukannya bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yata'ahadu, dan ia membacanya dengan hati-hati, dengan berusaha sekeras hati, wa huwa alaihi syadidun, dan ia berjuang keras, berusaha dengan keras untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Falahu ajrani, maka orang ini mendapatkan dua pahala, pahala membaca Al-Quran dan pahala berjuang keras membaca Al-Quran. Ini kemuliaan daripada membaca Al-Quran, terutama menghafalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah berikan kelapangan hatinya untuk menghafal Quran, namun tidak sebatas menghafalnya, tapi hendaknya yaitu mengamalkan. Karena Al-Quran tidak sekedar dibaca selain untuk difahami kandungan isinya dan maknanya serta diamalkan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di tengah rumahnya tidak ada suatu bacaan dari Al-Quran, maka seperti rumah yang hancur, rumah yang roboh, rumah yang sudah tidak dihuni penghuni, rumah yang tidak memberikan kebajikan sedikit pun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi, dan beliau Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, yang di atasnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dari mempelajari membacanya dengan mujawwad, dengan ilmu tajwid, yaitu yang benar, sampai termasuk mempelajari apa yang Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran ini. Mempelajari semua pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan sekedar membacanya saja. Wa 'allamau, dan juga mengajarkannya, yaitu mengajarkan Al-Quran, baik mengajarkan bacaannya, bagaimana membacanya, juga termasuk mengajarkan kandungan dan makna yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Dan tidaklah orang bisa mengajarkan kecuali setelah ia mempelajarinya terlebih dahulu untuk dirinya. Maka tidak dilakukan lagi bahwa hafalan yang kuat yang dimiliki oleh seseorang akan menempatkan dirinya pada kedudukan yang paling tinggi di dalam mempelajari Al-Quran. Karena sungguhnya orang yang tidak hafal Quran, maka ia akan sulit untuk bisa menghayati dari setiap kandungan ajaran Al-Quran. Minimal bila tidak menghafal ayat-ayat sucinya, menghafal kandungan makna-maknanya, yaitu dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Dan tidaklah mempelajari tafsir Al-Quran dengan dirinya sendiri atau dari orang-orang yang ia tidak yakini kebenaran ilmunya, namun mempelajari Al-Quran dan tafsirnya melalui para ulama'nya, yang mereka bersumberkan kepada riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, lalu dari para tabi'in dan umat-umat yang datang setelah mereka yang senantiasa mengikuti jejak pendahulunya. Orang tidak akan bisa mempelajari Al-Quran dengan benar kecuali bila dia membacanya dengan benar.
memahaminya dengan benar, memahaminya dengan baik, mengikatkan dirinya dengan Al-Quran Karim dengan ikatan yang kuat, yaitu kecintaan kepada Al-Quran. Oleh karena itu kita bisa mendapati bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka ini adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Mau mengakui tidak diakui, tidak ada pilihan lain bahwa orang yang menghafal Quran, yang hafal Al-Quran, mereka adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Ketika dia menghafalkan Quran, dia akan terus mengulang-ulang hafalannya untuk membacanya, dan bahkan mereka berusaha memahami makna daripada ayat-ayat yang dibacanya untuk membantunya bisa menghafal Al-Quran. Kemudian setelah menghafal Al-Quran, maka dia harus mengulang-ulang kembali apa yang sudah dihafalnya agar tidak terlewatkan atau lupa. Apalagi ketika dia sudah menghafal 30 juz, maka ia lebih harus banyak mengulang-ulang. Bahkan seseorang yang sudah hafal Quran, ia harus mengulang kadang dalam 10 hari satu kali mengulang, satu kali Al-Quran itu diulang. Sehingga dalam 1 bulan dia harus menghatamkan 3 kali untuk menguatkan hafalannya. Bahkan sampai seseorang menghafal Al-Quran seluruhnya seperti dia menghafal Al-Fatihah. Dan sungguh karena ia tidak pernah berhenti dari membaca kitab suci Al-Quran Karim. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'ahadul Quran, jagalah Al-Quran, peliharalah Al-Quran, baik dengan menghafalnya, itu yang paling utama, atau dengan banyak membaca dan mempelajarinya. Fawalladhi nafsi biyadi law ashaddu tafassiyan minal ibli fi iqliha. Demi zat, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, sungguh Al-Quran itu asyaddu tafassiyan, mudah lepas daripada seekor unta yang diikat erat. Unta itu mudah lepas ketika dia diikat erat pada sebuah tiang. Karena ketika ngamuk, maka tonggak yang dijadikan ikatan pun bisa terbawa, terlepas. Al-Quran lebih mudah lagi lepasnya. Maka sungguh ahlul Quran azim, orang-orang yang terikat hatinya dengan Al-Quran Karim ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membedakan di antara para sahabatnya, baik ketika mereka hidup maupun setelah wafatnya, yaitu dengan melihat berapa banyak kitab Al-Quran, berapa banyak surat Al-Quran yang dihafalnya. Bahkan beliau sebagaimana yang beliau lakukan terhadap para syuhada Uhud. Telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' baina ar-rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin, thumma yaqul ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an, fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memakamkan jenazah syuhada Uhud, maka Nabi menjadikan 2 orang dalam 1 kain karena terbatasnya persediaannya ada. Kemudian Nabi bersabda, ayyum aktsaru akhdan lil Quran, siapa di antara kedua orang ini yang paling banyak hafalan Qurannya. Ketika ditunjukkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang ini, yang satunya yang paling banyak hafal Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan, ia mendahulukan ia di dalam lahatnya sebelum saudaranya. Jadi dimasukkan dulu ini yang sudah banyak hafal Quran, baru berikutnya yang saudaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'ana. Yang tadi di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga yang ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salat telah tiba, waktu sholat telah tiba, maka hendaknya seorang di antara kamu mengumumkannya atau mengadzaninya, mengumandangkan adzan akan masuknya waktu sholat. Dan hendaknya orang di antara kamu yang paling banyak hafal Qur'annya yang menjadi imam. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Orang yang paling banyak
hafalan Qur'annya hendaknya dia yang menjadi imam, bukan yang paling indah bacaannya, akan tapi yang paling banyak hafalannya. Kalau ada yang paling indah bacaannya dan hafal 30 juz atau lebih banyak hafalannya dari yang lainnya, maka dia mungkin yang lebih berhak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan seorang laki-laki yang tidak punya sesuatu pun hanya dengan hafalan Al-Quran yang dimilikinya. Maharnya hafalan Quran yang dia milikinya kepada wanita tersebut, yakni dengan mengajarkannya. Sebagaimana hal itu tersebut di dalam hadisnya Sa'al bin Sa'ad, di dalam kisah seorang lelaki yang hendak menikahi seorang wanita. Ketika wanita itu menawarkan dirinya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Nabi tidak memiliki hajat, tidak tertarik kepada wanita ini. Kemudian sahabat Nabi ini meminta, nikahkan dia kepadaku ya Rasulullah SAW. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang kamu miliki? Ia tidak memiliki sesuatu. Kemudian Nabi bertanya, mada ma'aka minal Qur'an, berapa banyak surat apa saja sudah kamu hafal dari Al-Quran? Kemudian dia menyebutkan, saya hafal ma'i suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Disebutnya satu persatu dari nama-nama surat itu. Lalu Nabi SAW bersabda, atakra'uhunna an dhahri qalbik, apakah engkau menghafalnya di luar hatimu, yakni dengan hafal dengan di luar kepala? Qala na'am, benar ya Rasulullah, aku menghafalnya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Sudah, bawa istrimu itu, aku sudah nikahkan kamu dengan wanita ini, yaitu dengan mahar Al-Quran yang kamu sudah hafalkan, yakni surat-surat yang kamu sudah hafalkan. Dan yang terakhir, berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, fadalla ala fadlil Qur'an an dhahri qalbin li'annaha amkan fit tawassuli ila ta'lim. Maka hadis ini menunjukkan akan keutamaan membaca Al-Quran dengan hafal, karena sungguhnya orang yang membaca Al-Quran dengan hafal, maka itu akan lebih menarik hatinya, akan lebih menghubungkan dirinya di dalam mempelajari Al-Quran itu sendiri dan juga ketika mengajarkannya kepada orang lain. Hadza wa naktafi huna, wa insyaallah kita akan lanjutkan biidznillah ta'ala pada Selasa mendatang biidznillah ta'ala, atau nanti pada hari yang lainnya selain Selasa bila ada penambahan. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.